Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Pemukiman Pisang Baru, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan kenduri ladang atau kenduri bunga kayu pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 yang bertempat di pinggir Sungai Kauman, Labuan Haji. Adapun agenda acaranya berupa pengajian Al-Quran, santunan anak yatim, pembacaan peraturan perladangan, serta makan bersama. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Lisa Al-Pirasman, Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan, para Ketua Ladang Pemukiman Pisang Baru, para kecil Pemukiman Pisang Baru, serta masyarakat setempat. Kenduri ladang ini dilaksanakan setiap tahun. Acara ini merupakan bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما
الوداد من دون المؤمنين ومن السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يغني الكبر وامرأتي عاقر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah bersama-sama. Sebelumnya kita telah pernah melaksanakan kenduri ladang yang kami tidak salah itu lebih kurang 6 bulan yang lalu, yang kita laksanakan di Pantang Talang. Dulu kita sepakat kalau bisa setiap tahun kita akan mengadakan kenduri ladang atau kenduri bunga ke apa memang momennya minimal 1 kali 1 tahun kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan itu izinkan kami menyampaikan acara pada itu dengan sumbangan Bapak itu kita akan menyantuni beberapa anak yatim yang hadir dan juga kita antarkan nanti ke rumahnya menurut kesepakatan kita sebagai santunan, sebagai doa untuk harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bunga kayu yang kini sedang berbunga, mudah-mudahan sampai hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi buah. Tolong ke materi. Tolong diberikan kepada anak yatim menerima. Tiada nama, tapi nama. Alhamdulillah. Okey. Yang lain salam tidak? Salam tidak. Yang ketiga, mohon kesediaan salah satu dari cenderumam yang ada dalam yang mengaji. Saya juga jadi mewakili orang. Selanjutnya itu kami mohon kesediaan perwakilan dari kepala desa. Kebetulan itu yang hadir Muhammad dengan desa. Mohon karena Namanda. Salam tuh Pak Kisi. Biar berkah. Ikut bola jam dulu lah, Allah kita datang ke mewakili. Dan selanjutnya beruntung nanti kita mohon kesediaan Bapak perwakilan dari DPRK Aceh Selatan, yaitu Adinda Elvi Rasman atau Iras untuk menyantuni anak yatim yang terakhir. Semangat udah berjuang.
setiap tahun minimal mengadakan kenduri ladang. Cocok tu. Minimal 1 kali ya. Cocok. Yang kedua, jual beli ladang atau kebun wajib diketahui oleh ketua ladang menurut wilayah kerjanya. Cocok. Yang ketiga, bila ada sengketa ladang diawali penyelesaiannya. Itu bila ada sengketa ladang, penyelesaiannya diawali dengan di tingkat ketua ladang, saksi sebatas dan imam mukim. Bila tidak selesai, maka dinaikkan ke ranah hukum yang berwenang. Itu misalnya ada sengketa ladang, kita nak laporkan kepada dulu. Imbau ketua ladang, imbau Pak Mukim, duduk dengan ketua ladang, dibahas. Kalau selesai, berarti sudah tuntas lah. Kalau nak selesai, itu baru boleh dinaikkan ke hukum yang berwajib. Maksudnya sia yang keberatan. Ya, paham? Bagi kalau nak selesai sengketa ladang, itu boleh dibolehkan naik ke hukum yang berwajib. Tapi diselesaikan dulu. Kicik mukim, ditambah lagi kicik, disertakan kicik. Kicik bukan berdasarkan wilayah ladang, berdasarkan pemilik ladang. Wilayah. Okey, berdasarkan wilayah ladang. Okey, ditambah kicik lagi ya, penyelesaian sengketa. Kicik mukim ketua ladang tambah saksi sebatas. Kalau memang itu masalah batas tanah. Yang keempat, ladang yang tidak diurus. Ada kan lelo? Ladang yang tidak diurus oleh pemiliknya, ketua ladang boleh mencari orang lain untuk mengelola dan menanam tanaman musiman atau jangka pendek dengan membuat surat perjanjian kerja tertulis yang bermaterai cukup. Paham? Ulang balik ya, poin ke. Bagi ladang yang nak diurus, ketua ladang wilayah kerjanya wajib boleh mencari orang lain mengelola ladang itu dengan menanam tanaman muda batu kini atau tanaman semusim. Miliknya, ketua ladang boleh mencari orang lain untuk mengelola dan menanam tanaman. Berarti tanaman keras tak balik itu. Tanaman keras. Tanaman keras kita ubah ya, tanaman keras. Kemudian lahan dibagi dua. Tanah apa? Lahan dibagi dua. Syarat berhasil palu. Ayolah kalau ditanam. Beko batu kadang dibagi laju. Itulah batu. Kau tak pas-pas di sulat. Ada berarti lah. Tambah berarti setelah tanaman itu berproduksi. Mau panas sih. 5 tahun. Okey. 5 tahun. Berarti dibagi lahan dibagi dua setelah tanaman itu berproduksi. Dalam kurung 5 tahun. Kalau seandainya tak terawat sampai berhasil, boleh diambil ada yang punya belian kapur. Itu ada usul. Seandainya yang pengelola itu nak berhasil mengurus kabun tu, Pak. Kembali ke yang punya. Jangkau ada 5 tahun. 5 tahun tu. Okey. Yang kelima. Ada kan elok yang kelima? Yang kelima, sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Titik 2. Ada kan elok? Sanksi. Siapa saja yang menebang pohon untuk dijadikan bahan kayu olahan di ladang atau di kebun yang bukan miliknya, maka dianya wajib membayar 10 kali lipat dari hasil yang dia dapatkan. Cocok. Bila
lehan untuk perempuan jangan memanjat petang dia. Jangan dipanjat dia tu. Dia nanti masak. Ya. Adik-adik kita lihat kata pulau buah tu untuk makan. Ikut memanjat namanya. Memanjat di latihan. Cuba bapak-bapak yang punya kabun jangan lelak. Alah, untuk orang lain, aku jangan lelak. Bagi orang lain yang mampiak di kabun orang lain tu, memanjat dia tu, ini membayar 10 kali lipat. Misalnya dia datang tu, panjat dia Rudi. Aku kat malam, aku tiap pokok panjat itu harus bayar beliak 40 kali lipat. Kalau ambo tadi memanjat 5 kali lipat dari jumlah duyan yang dipanjat. Memanjat berarti maknanya kita tekankan jangan dipanjat dia. Selanjutnya nomor 6, dilarang mengambil durian jatuh pada malam hari yang bukan miliknya atau kebunnya. Atau kalau masuk itu mengaun, ya. Dilarang mengambil durian jatuh pada malam hari yang bukan miliknya atau kebunnya atau bukan perintah si pemilik ladang. Kalau memang diperintahkan si pemilik ladang, lah, ya. Yang tidak diperintahkan oleh pemilik ladang. Ikut jadwal jam berlaku dari jam 6 petang sampai dengan jam 8 pagi. Kemudian adalah yang ketujuh, pemilik ladang atau kebun tidak boleh melarang bagi siapa saja yang mengambil durian jatuh pada siang hari. Ya. Kalau jatuh di siang hari itu tidak boleh dilarang. Misalnya mau lewat kadang-kadang jatuh lah. Kalau ada itu mambiak itu boleh. Itu harus ikhlaskan yang mambiak biar jatuh pada siang hari, terutama anak-anak. Anak-anak jangan dilayang kalau dapat pas jatuh durian tiang, silakan dibolehkan ya. Jameh. Itu ada mestinya memberikan supaya bagi bagian. Itu ada bukan dilarang, diatur oleh ketua besar. Ini ada berlindung untuk anak-anak. Ladang diwajibkan menyetor 1 iuran. Anak ladang diwajibkan menyetor iuran, diwajibkan dengan lu. Anak ladang diwajibkan menyetor iuran kurban. Macam kurban yang kita jaga. Iuran kurban sesuai kemampuan yang dia kemampuan pada panitia kurban, sesuai kemampuannya. IP untuk kurban kita. Kita kalau berencana setiap tahun kalau bisa anak ladang itu buat kurban. Bagi pai kita misalnya ada taki atau durian atau buah palu, ada taki atau pinang, nanti kita setor mau 40.000, mau 5.000 niatkan untuk kurban. Niatkan untuk kurban ya. Oke, terima kasih. Aiko proposal lagi tunjukkannya. Berikut kita lakukan sertakan untuk pertama. Terus kita sebelum kita tutup sepatah kata ada yang Dinda, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Nek beliau. Kami maklum dalam kampung kan, dalam benua. Demikian itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rasulullah, mungkin menumpang saja kepada Kanda Habib Rizal mengingat waktu kolam banyak boleh lapar ya. Jadi yang bisa mau sampaikan kepada ayah-ayah umat, ambo menampuang apa yang disampaikan dulu, karena itu untuk kemaslahatan umat. Nah, mengenai apa pembukaan jalan-jalan jaga bang, itu silakan dibuka. Memang seperti itu prosesnya. Jadi ketika kita sudah siap, maka dinas itu dia akan standby. Silakan buat. Tapi ambo kalau berjanji enggak, dan pautang bagi ambo. Tapi ketika kita menjadi ambo turun itulah barangnya. Jadi petang-petangan kita, faham ya? Ambo siap mengenai rumah ibadah kau memanglah lama diwacanakan. Dan juga jembatan bukan hanya jembatan itu, tapi juga jembatan yang dianyui air lo dengan apa? Pakai kecil. Cuma nampu malapor rakyat salah satu petinggi di siko kecil lah tercover. Allah ada yang membantu. Bagi ambo yang penting kampung kau dah bantu. Siapa pun membantu jadi. Bukan aja jadi kalau awak terang. Tapi itu balun. Yang maksud ambo yang sudahlah. Mari kita bersama-sama memikirkan. Ada seorang badua di situ yang kita harapkan, dan ialah menjadi itu ada suara di situ
Jangan kita sio-siokan. Ambo sampaikan sekali lagi kepada yang mak, jangan kita magiah suara sedikit orang. Ketika orang tu menjadi bak nakana ke kampung kita. Nak ada pribadi kita indahlah. Tapi kampung kita dicali dapat kita nikmati secara bersama-sama. Seterusnya mengenai apa juga bang? Tempat ibadah ya. Kalau untuk yang tahun depan mungkin sudah habis bang. Tapi ada di pergeseran bulan 2 saya juga berusaha dan mungkin di APBK perubahan bang. Masih ada. Semoga perubahan ko apakah dengan Bupati kini, apakah dengan PJ Bupati. Ayo kita berdoa bersama-sama. Yang penting dapat insya-Allah hamba siap. Kita buat. Tapi yo kita gunakan untuk ibadah. Jangan kita buat rumah ibadah, kita gunakan untuk kemaksiatan tu jangan. Jadi insya-Allah kalau kami ko apa peraturan cakoro. Ambo bamanuang menangan. Samok lagu kami gape di DPR padek ko lagi. Peraturan ko bang lagu-lagu ko bisa kami dengar selaku legislatif. Nak ada mungkin bapak-bapak pai mau ada bupati nak didangan. Perwakilan lagu-lagu ko lah untuk menyampaikan lagu-lagu ko. Jadi tahu keluh kesah bapak-bapak, kurang jalan, kurang jambatan bagi saya, kurang rumah ibadah. Jadi ada beberapa orang DPRK balimo, DPRA badua orang kita undang lagu-lagu ko. Ya mungkin, ya dah mungkin dulu. Kok kita ulang malia. Nak ada satu seorang tapi kebersamaan. Insya Allah kalau kita sepakat semuanya akan dapat. Sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولا ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودا. اللهم بارك لنا في ثمارنا وصاعنا. اللهم بارك لنا في ثمارنا. اللهم بارك لنا في ثمارنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.